Pemirsa, 4 bocah kakak beradik disengat tawon Vespa di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Satu orang yang masih berusia 4 tahun meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis. Suasana duka menyelimuti pasangan suami istri Jarman dan Sormin. Pasalnya, 4 buah hati mereka disengat tawon Vespa di Kelurahan Selandit, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Tiupan angin kencang membuat sarang tawon yang berada di pohon jati tepat di depan kediaman mereka jatuh. Spontan, tawon tersebut menyerang keempat bocah malang tersebut. Para korban sempat berteriak hingga akhirnya keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan untuk mendapat perawatan medis. Namun naas, satu orang yang masih berusia 4 tahun meninggal dunia, sedangkan 3 orang lainnya masih dirawat intensif. Itu memang udah ada lama sarang tawon itu di rumah. Lama Pak, lama. Sarang tawon itu jatuh atau seperti apa? Dia datang angin itu patah dibuat angin, apanya itu dangkanya itu, begitu jatuh pada terbang lah apanya ini tawonnya ini kan. Maka masuk ke ada sebagian masuk ke rumah kan. Ada berapa anak kita yang jadi korban? 4 Pak. 4. Yang meninggal, 1 yang meninggal. Hingga saat ini, ratusan tawon tersebut masih berkerumun di ranting pohon jati. Sarang tawon tersebut telah dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran Pemko Padang Sidimpuan. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan BLT di kantor Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga bahkan rela antre sejak pagi demi mendapatkan BLT BBM senilai Rp500.000. Antrian ratusan warga dari 2 desa mengular demi mendapatkan bantuan langsung tunai kenaikan harga BBM. Warga bahkan rela sejak pagi buta demi mendapatkan antrian terdepan. Warga yang mayoritas adalah emak-emak ini harus rela antri sambil membawa balita demi menerima manfaat BLT. Warga sangat antusias menunggu giliran pencairan BLT BBM senilai Rp300.000 dan dana bantuan sembako senilai Rp200.000. Gitu. Alhamdulillah buat bantu inilah makan keluarga. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Rp500.000. Untuk apa nanti rencananya? Ya, kebutuhan keluarga aja lah. Untuk menghindari penumpukan warga, pihak desa membagi waktu penyaluran BLT PRW mendapat jatah waktu 1 jam. Jumlah KPM untuk Desa Mekarsari sebanyak 1.233 yang tersebar di 10 RW. Ya, untuk ketertiban pelaksanaan kita jadwal setiap RW 1 jam. Sementara pencairan BLT subsidi kenaikan BBM di Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat yang disalurkan PT Pos Giro ini berjumlah 1.233 penerima. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pencairan BLT subsidi, sudah bergabung bersama kami rekan Iyung Rizky di Depok, Jawa Barat, dan juga rekan Ulfa Jalawali dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Depok terlebih dahulu, pemirsa, bersama rekan Iyung di sana. Selamat siang, Iyung. Sudah berapa bantuan ataupun warga yang menerima BLT per hari ini? Selamat siang, Deta dan Wilson dan juga pemirsa. Sekarang saya sedang berada di RW 06 Kelurahan Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, di mana saat ini memang terjadwal nanti malam jam 18.30 di Kelurahan Bakti Jaya akan dilaksanakan pembagian BLT bantuan bensin, di mana saat ini juga pihak RW dari 06 ini memberikan sosialisasi di mana bahwasannya lansia yang sudah berumur dan tidak bisa datang untuk mengambil BLT bisa diwakilkan. Dan di sebelah saya sudah bersama saya Ketua RW 06 Bapak Ririn Darmono. Pak, bisa dijelaskan Pak bagaimana sosialisasi untuk mendapatkan BLT jika lansia tersebut tidak bisa hadir, Pak? Jadi teknisnya untuk pengambilan BLT bensin ini diadakan di aula kelurahan, di mana untuk lansia yang tidak bisa hadir bisa diwakilkan oleh yang ada di dalam 1 KK
orang tersebut yang mendapat bantuan, atau juga bisa dengan selain yang ada di KK itu, tapi dari RW 06 ada perwakilan yang emang membagikan kupon-kupon kertas-kertas undangan itu yang datang ke RW 06. Untuk di RW 06 sendiri ada berapa jumlah lansianya Pak yang menerima bantuan? Untuk lansia diperkirakan 10 sampai 15 orang. Terima kasih Pak Ririn. Dan pemirsa, memang untuk pembagian BLT sendiri nanti akan dilaksanakan setelah maghrib atau pukul 18.30 di Aula Kelurahan. Dan memang aturan dari kantor pos bagi lansia yang berhalangan hadir bisa diwakili seperti yang dikatakan Pak RW 06 yang tadi saya wawancara. Dan untuk mengetahui situasi di Makassar, sudah bersama saya, rekan saya Ulfa Jalawati. Silakan Ulfa. Baik Iyung Rizky dan pemirsa, menyusul pencairan atau terkait pencairan BLT BBM menyusul kenaikan harga BBM pada 3 September yang lalu. Saat ini saya ada di kantor pos KCU Makassar yang sudah membuka pelayanan sejak tanggal 6 September lalu, di mana jadwal utamanya sebenarnya ada di tanggal 6 September hingga 15 September yang lalu, dan bahkan sudah mengirimkan beberapa tim ke beberapa daerah pelosok untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang mungkin tidak sempat datang atau tidak bisa hadir, terkendala untuk hadir di kantor Pos Indonesia KCU Makassar ini. Dan khusus untuk di Kota Makassar sendiri ada sebanyak 40.348 keluarga penerima manfaat atau KPM yang sudah mencapai target 96% sudah tersalurkan hingga 15 September kemarin. Untuk hari ini sendiri di kantor Pos Makassar hingga siang ini hanya ada 14 KPM yang mengambil bantuan. Bisa terlihat di sini suasana sepi, tidak seperti awal penyaluran bansos. Masyarakat bahkan antri dan berdesakan mengambil bansos mereka. Dari data kantor Pos Makassar sendiri ada sebanyak 1.200 KPM yang belum mengambil bantuan mereka. Dan tadi saya juga bertemu dengan salah satu warga yang namanya tercantum di website Bansos, namun pada saat mengkonfirmasi di kantor pos belum ada daftar. Dan sudah saya konfirmasikan juga kepada GM kantor pos Makassar, Bapak Zainal Hamid, bahwa memang ada data tambahan dari Kemensos sekitar 500, namun belum sempat dicetak dan kemungkinan minggu depan akan kembali membuka data tambahan tersebut sambil warga menunggu undangan dari RT RW setempat. Jadi kami harapkan dan juga kami himbau untuk warga Makassar untuk bisa mengambil bansos Anda sebelum Kemensos menutup penyaluran bansos BLT BBM ini. Kembali ke Anda Wilson dan Deta di studio. Ulfa Jalawali melaporkan dan juga sebelumnya ada Iyung Rizky. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjamin penyaluran BLT subsidi BBM ini disalurkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok negeri. Jokowi yang gencar turut serta membagikan secara langsung BLT subsidi BBM, menyebutkan pembagian BLT sudah berjalan dengan baik. Di tengah pembagian bantuan langsung tunai subsidi BBM yang berlangsung di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyampaikan perkembangan penyaluran BLT BBM. Jokowi menyambut pembagian BLT sudah berjalan dengan baik. Jokowi juga menjamin BLT BBM disalurkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok negeri. Pembagian telah dimulai secara masif di kantor pos untuk BLT BBM sejak akhir Agustus yang lalu. Dalam beberapa kunjungan kerja saya ke daerah, pembagian BLT BBM ini selalu saya tinjau langsung pelaksanaannya. Yang pertama kemarin di Kabupaten Jayapura, kemudian di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
dan juga di Kota Bandar Lampung. Pemerintah menyediakan BLT BBM untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar 150.000 sebanyak 4 kali dengan total anggaran 12,4 triliun rupiah dan diberikan dalam 2 tahap. Sementara Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan hingga 16 September 2022, PT Pos Indonesia telah menyalurkan BLT subsidi BBM di 482 kabupaten dan kota. PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten kota dengan jumlah 12.701.985 KPM. Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90% dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Beberapa kali dalam kunjungan kerja, Presiden Joko Widodo juga ikut membagikan BLT secara langsung kepada warga. Pemirsa, kenaikan harga BBM bersubsidi membuat sejumlah warga Solo, Jawa Tengah beralih ke transportasi umum seperti bus Batik Solo Trans atau BST, Wilson. Betul sekali, selain lebih efisien ini pemirsa, moda transportasi ini juga gratis. Bus Rapid Transit seperti Batik Solo Trans atau BST kini jadi pilihan warga Solo di saat harga BBM melambung tinggi. Selain nyaman, moda transportasi ini gratis. Warga lebih memilih sarana yang lebih irit. Peningkatan jumlah penumpang bus Batik Solo Trans mulai terjadi pada awal bulan Agustus lalu yang didominasi penumpang pelajar dan karyawan. Puspita Wati Chandra, salah satu mahasiswa sekaligus pengguna transportasi Batik Solo Trans, mengaku sangat terbantu karena menghemat uang untuk beli bahan bakar dan membantu mobilitas. Bantu sekali karena selain menghemat uang buat beli bensin, juga mengurangi polusi udara, dan dengan adanya BST ini sangat membantu untuk mobilitas karena kan sekarang koridor BST kan udah tambah banyak ya, bisa sampai ke Bekonang, Solo Baru. Yang memakai BST ramai sekali untuk menunggu BST yang selanjutnya, mengurangi polusi udara, terus bisa untuk menghemat BBM juga. Berdasarkan data di kantor BST, tercatat load factor atau tingkat keterisian bus BST pada bulan Agustus terisi sebesar 78% dan kini di bulan September naik lebih dari 85%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Nah, ini kita langsung saja ya melihat seperti apa sih bus yang gratis ini, dan tentunya bisa digunakan oleh warga apalagi di tengah harga BBM yang naik ini. Sudah ada rekan kami Septiantoro di sana. Selamat siang Septiantoro, ini bagaimana syarat untuk naik armada Batik Solo ini? Apakah memang benar-benar gratis atau memang harus warga Solo nih yang boleh naik? Ya, Wilson, dapat saya laporkan, saat ini saya berada di garasi sekaligus tempat kantor BST Batik Solo Trans yang menjadi pusat operasi dari Batik Solo Trans yang ada di Kota Solo. Untuk pelayanan Batik Batik Trans ini sebenarnya sangat mudah, yaitu hanya digratiskan dan sangat mudah sekali. Kita hanya memerlukan kartu yang akan di-tap pada alat yang sudah disediakan pada Batik Solo Trans. Namun demikian, warga yang tidak mempunyai kartu, warga bisa menggunakan sebuah aplikasi. Dan saat ini di samping saya sudah ada Direktur PT Batik Solo Trans, yaitu Bapak Sadar. Silakan Bapak. Ya, Wilson. Baik, Bapak, sudah berapa lama bus ini beroperasi dan bagaimana respon dari masyarakat? Ya,
Kalau yang program dari By the Service ini sudah dari tahun 2020 sampai sekarang dan masih gratis terus. Baik, ini antusiasnya seperti apa Pak? Apakah memang setiap hari selalu penuh dan kira-kira rute yang paling favorit yang dipilih oleh warga ini rute apa? Iya, tahun 2020 adalah pandemi corona dan saat ini sudah mulai longgar dari pandemi ini, sudah mulai ada kelonggaran, sudah tidak ada jaga jarak lagi, tapi tetap pakai masker. Memang ada peningkatan dari Januari kemarin yang tahun 2022 itu sekitar 300.000 per bulan penumpang kita, sekarang sudah hampir 600.000. 600.000 itu berarti rata-rata per hari kita sudah 20.000 dan memang kebanyakan adalah penumpang pelajar itu hampir mendominasi sekitar 30-35% dan biasanya mereka akan menggunakan pagi hari pada saat mereka berangkat sekolah sampai jam 7 dan nanti pada saat pulang sekolah. Oke, Bapak, fasilitasnya apa saja nih dan apa yang membedakan dengan bus Transjakarta? Oh ya, hampir mirip sih kalau dengan Transjakarta. Di sini kita memang dilengkapi dengan peralatan canggih supaya memang penumpang merasa nyaman, di mana ada peralatan IT yang dilengkapi di dalam bis. Misalnya yaitu ada CCTV sebanyak 6 buah untuk pengawasannya, di mana di situ juga untuk pengawasan pengemudi supaya tidak ugal-ugalan, tidak merokok, itu ada. Terus ada juga pembatasan kecepatan dari bis ini sendiri supaya tidak bisa melebihi dari 50 km per jam. Dan ada alat penghitung penumpang yang ada di pintu masuk dan semuanya ber-AC. Tentu saja itu ber-AC dan harus masuk di dalam bis ini harus menggunakan e-money atau tadi pakai aplikasi teman bis. Di sana ada QR code, Pak. Baik, terima kasih Pak Sadat Mojo atas informasinya. Semoga ini juga menjadi kabar bahagia bagi warga Solo dan juga wisatawan yang ada di sana. Sehat selalu Bapak. Siap. Pemirsa, Museum Seni Rupa dan Keramik Kota Tua menghadirkan koleksi seni berbagai media. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.